materinya itu adalah tentang siklus material, ya, siklus material atau material life cycle. Nah, siklus material dalam proses produksi maupun dalam produk barang, ya, produk barang. Bisa melihat ini materi PPT-nya? Sudah terlihat, Pak. Saya. Ya. Jadi bahwa semua material di dalam lingkungan kita, termasuk material tubuh kita, ya, tubuh manusia itu bersiklus. Nah, kalau manusia siklusnya apa? Siklusnya adalah manusia itu asalnya dari tanah. Tanah, mengapa manusia dari tanah? Karena makanan manusia itu adanya di tanah. Kita makan nasi, nasi itu adanya di sawah, dari beras, sawah itu ada di tanah. Kita makan, nasi tadi berubah menjadi energi, jadi materi menjadi energi. Energi digunakan untuk kehidupan. Kalau tidak ada energi, maka tidak ada kehidupan. Nah, setelah kita hidup, nantinya mati. Lalu materi kita di mana? Masuk dalam kubur. Atau grave istilahnya. Atau disposal. Disposal itu ya dibuang seperti sampah. Jadi manusia asalnya dari tanah dan kembali ke tanah dalam bentuk sampah. Nah, kalau misalnya Anda teknik mesin, ilmu teknik mesin, katakanlah Anda menciptakan produk namanya mobil otomotif. Otomotif tadi asalnya dari mana? Siklusnya adalah dari tanah. Siapa yang bisa menjelaskan bahwa mobil itu asalnya dari tanah? Kita berdiskusi. Silakan. Mau izin menjawab boleh, Pak? Boleh. Dimas Bayu, silakan. Pak. Mungkin kalau mobil dari tanah itu mungkin dari materialnya mungkin, Pak, ya. Kan material mobil itu kebanyakan dari logam. Sedangkan logam itu kan diambilnya dengan cara ditambang, ya, Pak. Ya. Nah, pertambangan itu adanya di dalam tanah, Pak. Mungkin dari situ sih, Pak, siklusnya, Pak. Ya, jadi semua material itu bersiklus, ya. Kalau energi bersiklus atau tidak? Tidak, ya. Energi itu sekali pakai, asalnya dari energi matahari. Seperti energi suara. Energi suara saya itu asalnya dari energi matahari, sinar matahari. Ditangkap oleh daun. Daun berklorofil menghasilkan beras. Beras kita makan menjadi energi. Yang keluar tinja kembali ke tanah, atau kitanya mati kembali ke tanah. Kemudian dari tanah terurai, tubuh kita terurai menjadi namanya humus ataupun mineral, ya. Mineral tadi bersiklus, ditangkap lagi oleh akar-akar tumbuhan dan menjadi bagian dari vegetasi, menghasilkan buah, kemudian buah tadi dimakan lagi dan seterusnya. Jadi semua materi bersiklus. Sedangkan energi adalah. Nah, lalu apa makna dari pelajaran kita perlu mempelajari siklus material? Material life cycle. Mengapa kita perlu
belajar tentang itu. Nah, diperlukan adalah agar kita bisa menghemat penggunaan sumber daya alam. Jadi tadi Dimas menyatakan kalau kita bikin mobil itu katakanlah materialnya salah satunya adalah besi. Nah, besinya ditambang. Kalau plastik dia juga dari tambang minyak. Oh, ada misalnya karet. Ya, karet itu ada yang karet dari alam, ada yang karet dari minyak bumi dan seterusnya. Kemudian jadi mobil. Nah, mobil tadi usianya mungkin 100 tahun. Setelah itu apa? Rontok, kembali menjadi sampah. Jadi semua material itu nantinya dalam durasi waktu tertentu akan berpulang menjadi sampah, termasuk manusia. Jadi semua materi. Nah, hakikinya yang kita pelajari dari siklus material ini adalah bagaimana kita menggunakan material itu material yang terbarukan. Sebagai contoh, material bahan bakar, bensin, pertamax, itu kan hasilnya dari tanah, si penambangan. Nah, sementara kalau kita pelajari hasil tambang tadi, baik batu bara, minyak, gas, dan lain sebagainya, itu asalnya adalah dari fosil, maka disebut fossil fuel. Ya. Nah, fosil tadi itu tumbuhnya ribuan tahun atau jutaan tahun. Jadi pohon mati, hewan mati, tulang belulangnya, termasuk manusia tulang belulangnya berubah menjadi fosil. Itu berlangsung ribuan tahun. Artinya penggunaan sumber daya alam yang disediakan oleh alam itu selama ini lebih cepat menggunakannya. Lalu ketersediaannya atau keterpulihan sumber daya alam yang diambil tadi itu berlangsung lama. Sebagai contoh, bensin digunakan barangkali hanya 5 menit, 1 liter habis. Padahal untuk memperoleh 1 liter bensin dari pertambangan itu butuh waktu ribuan tahun. Jadi penggunaannya itu lebih cepat atau konsumsinya lebih cepat. Sementara supply dari alam itu terbatas. Sehingga material yang sifatnya yang terbarukan. Jadi material terbarukan misalnya bensin itu solar itu buah jarak ya dari ya minyak nabati sehingga menghasilkan biosolar gitu. Nah, bensin dari apa yang kita bisa peroleh? Misalnya dari beras ketan bisa menghasilkan apa? Cara download sertifikat vaksin di mana sih? Halo? Buka Peduli Lindungi aja. Kalau di Halo? misalnya sih mananya maksudnya kita bocor sel Halo? Jadi apa namanya? Lupa saya ini. Arfian, saya ngomong apa tadi Arfian? Saya jadi lupa. Minyak dari tanaman jarak, Pak. Jarak. Kalau bensin kira-kira dari apa alternatif? Dari fosil kan, Pak?
bahan bakar fosil. Alternatifnya terbarukan yang mungkin dari nah, begitu juga dengan material-material yang dipergunakan untuk industri. Nah, material tadi yang ketersediaannya dalam waktu yang lama, nah harus kita rubah menjadi bahan baku yang kita ambil dari material yang terbarukan. Nah, lalu dari segi penggunaan, kalau bensin tadi dipakai hanya 5 menit untuk 1 liter. Nah, bagaimana 1 liter bahan bakar itu bisa digunakan lebih lama dari 5 menit. Jadi bisa dari bentuk bahannya, ataupun juga bisa dari durasi pemanfaatannya. Nah, itu inti pelajaran yang kita pelajari hari ini. Nah, daur hidup itu juga bisa dinilai dari daur hidup usaha, ya, siklus bisnis. Jadi daur hidup atau siklus hidup bagian dari aktivitas perancangan, ya. Kemudian rancangan bagaimana membuat produk yang efisien, ya, pada proses produksi, efisien di dalam penggunaannya, dan juga efisien dalam perawatan, sampai pada proses finishing, termasuk proses evaluasi terhadap pembentuk produk regenerasi berikutnya. Ambil contoh dulu bus PPD, ya. Bus PPD bahan bakarnya solar, asapnya ngepul, kemudian diganti dengan gas, ya. Semua busway, ya, Transjakarta bahan bakarnya adalah gas. Nah, ke depan harus dirubah menjadi listrik. Nah, mengapa semua mobil masa depan itu menggunakan energi listrik? Maksudnya adalah memindahkan pencemaran dan sekaligus menghemat penggunaan sumber daya alam. Jadi listrik ke depan itu bukan lagi dihasilkan oleh kegiatan PLTU yang membakar batu bara, ataupun yang membakar solar, ataupun yang membakar gas. Itu akan dialihkan menjadi memanfaatkan gelombang laut, angin, ya, termasuk juga dari biomasa itu adalah dari vegetasi. Vegetasi juga bisa dari biomaterial. Nah, biomaterial itu ya contohnya adalah minyak kelapa tadi menjadi bahan bakar. Inilah yang akan kita mempelajari siklus. Nah, kalau bahan bakar solar, biosolar
1 liter katakanlah digunakan 5 menit. Kita tinggal bisa hitung berapa lama kelapa bisa tumbuh, kemudian menghasilkan minyak sekian liter. Atau kita ambil dari bahan kelapa sawit, atau dari buah jarak, dan lain sebagainya. Ya, jadi tujuan akhir kita mempelajari material siklus material ini adalah bagaimana kita bisa menghemat penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan, dan kedua, hasil pemanfaatan sumber daya alam itu tidak memberikan dampak negatif terhadap lingkungan kehidupan. Jadi katakanlah asap knalpot, bagaimana asap knalpot itu tidak lagi mengandung logam berat atau gas-gas yang mengandung zat kimia berbahaya dan beracun, dan seterusnya. Oke, dari sini silakan kita berdiskusi. Di lead itu ada beberapa سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تهاورهما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم. Raffi lagi ngajar ngaji ya? Oke, dari lead itu ada video tentang siklus, ya, karena siklus material dengan cara analisis life cycle analysis, ya, disingkat dengan LCA. Life Cycle Analysis. We're going to look at life cycle analysis. In particular, we're going to look at it from a materials engineering point of view. It's important to know that all human activity has some impact on the environment, and the environment can absorb a certain level of this impact, but we are increasingly exceeding this threshold, whereby non-sustainable practices are becoming more prevalent. It's also important to note that when you become professional engineers, your decisions will have considerable economic impact, but also an environmental impact. So now we're going to look at the product life cycle. So initially, we extract resources, natural resources from the earth to produce our material production. So this could be an oil reserve, it could be a gas reserve. When we go through this stage, we look at the associated resources, i.e. the amount of energy required to extract that resource, the actual feedstocks, and the transportation. So we're looking at the energy and feedstock, and then also look at the emissions and waste. These typically what we call environmental stresses. So we could be producing carbon dioxide, a greenhouse gas in this process, or there could be a liquid waste or even a solid waste. So that's the initial stage of the material's life. Then we can move on to look at the manufacture of that product. And again, we have the associated resources to do that. And the emissions, so it's taking energy to produce this material, and we're getting associated emissions, and there's a transportation step in there as well. The next stage of the product's life is when it's in use. And again, once it's in use, there would be an associated resource and emissions and transportation as well. So once the product exceeds its lifetime, it's served its purpose, we then have to consider how we dispose of that product. So we need to transport that product
to perhaps a landfill site. We may combust that material, retrieve some of the energy. And what's important to do is potentially to recycle the product. Oke, ini adalah siklus, ya, siklus material dalam produk, ya, produk. Jadi sebelum produk ada, itu diambil dari sumber daya alam, ya, natural resource, ya. Kalau bensin tadi natural resource-nya adalah fosil. Kemudian dijadikan material, materialnya adalah minyak, ya, atau oil, crude oil, ya. Nah, lalu crude oil tadi di sini hasilnya crude oil, Mama. Nah, crude oil itu adalah minyak mentah. Minyak mentahnya kemudian dijadikan produk. Produknya bisa produk plastik, cat, bisa berupa karet sintetis, bisa menjadi bensin, bisa menjadi minyak tanah, ya. Nah, hasil produk ini kemudian digunakan, ya, product use, yang menggunakan yang manusia, ya, digunakan di pabrik, di kendaraan bermotor, plastik digunakan untuk membuat mobil, besi tadi juga bisa diambil dibuat untuk membuat mobil dan sebagainya. Nah, setelah menjadi produk digunakan, maka produknya sudah tidak layak pakai atau usang, maka produk tadi dibuang, disposal, atau namanya sampah, ya. Sampah, kemudian sampah tadi dibuang di tempat pembuangan sampah atau landfill, atau sampah tadi dikombas, dibakar, atau dimasukkan ke dalam tempat bakar itu namanya apa, ya? Combustion. Ya, combustion. Ada istilah satu lagi, bakar sampah itu apa namanya? Tempat bakar sampah itu apa namanya? Ya, pokoknya dibakar, ya. Nah, dibakar tadi, hasil pembakarannya itu bisa digunakan lagi, di-recycle menjadi apa? Nah, yang tersisa nantinya adalah kalau misalnya setelah kombas tadi pasti ada sisa di bawahnya. Sisa di bawahnya itu untuk apa? Limbah, termasuk dalam limbah apa namanya B3, bahan berbahaya beracun. Itu bisa digunakan untuk bahan bakar, misalnya untuk peleburan besi. Jadi limbah padat yang berasal dari kumpulan dari berbagai macam limbah, kemudian dipadatkan dalam bentuk seperti apa namanya batu bata, kemudian dijadikan sebagai kayu bakarnya, kayu bakar pada pabrik semen, pada pabrik apa namanya smelter dan lain sebagainya. Nah, sinilah recycle siklus suatu material produk. Nah, diharapkan penggunaan resource, natural resource, itu bisa dihemat. Kemudian di sisi lain product use ini dirancang sedemikian rupa usia pakainya atau usia manfaatnya lebih panjang. Jadi kalau misalnya kita membuat sepatu abal-abal dari sumber daya alam,
sepatu abal-abal itu misalnya ada sepatu Nike ya, sepatu Nike itu ada plastik, ada kain ya, diproduksi kemudian menjadi sepatunya dijual. Itu sepatunya adalah sepatu Nike. Tapi kalau sumber daya alam yang sama dijadikan bahan baku untuk membuat sepatu abal-abal, maka sepatu abal-abal tadi dipakai oleh konsumen produk hias. Maka dapat dipastikan sepatu abal-abal tadi akan cepat menjadi disposal, jadi sampah. Sedangkan produk yang berkualitas yang namanya Nike tadi masih bisa dipakai. Jadi kalau sepatu Nike itu bisa dipakai 3 tahun, sepatu abal-abal itu dipakai cuma sebulan, nah bisa diprediksi berapa jumlah sampah yang ditimbulkan oleh kita yang memproduksi produk abal-abal. Sementara sumber daya alam yang harus disediakan oleh alam sudah terkuras habis untuk membuat produk abal-abal tadi. Jadi life cycle ini, siklus material ini memberikan pembelajaran bagi kita bagaimana kita bisa merancang sebuah produknya yang tahan lama, durabilitasnya tinggi, menggunakan jumlah material seminimum mungkin dan sehemat mungkin. Oke, sekarang kita diskusi. Nanti saya tidak mengajar sesuai waktunya, karena materi pelajaran ini sudah saya muat sedemikian rupa dalam bentuk PowerPoint, kemudian juga beberapa buah video terkait dengan materi pelajaran ini. Jadi saya tidak perlu banyak lagi menjelaskan apa yang sudah saya tulis. Sekarang silakan kita berdiskusi. Silakan. Kalau tidak nanti silakan mempelajari menonton videonya ya. Ada 7 video. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 video. 7 video. Oke. Baik, Pak. Oke, Angga. Yang lain? Ya, Pak. Oke, Jahan. Oke, Pak. Oke, berarti Ulfa. Ulfa. Darel. Iya Pak, maaf Pak, tadi jaringan saya agak jelek. Jadi perkuliahan dilanjutkan dengan menonton video yang ada di di lead untuk kemudian dibuat resume ya. Jadi dibuat resume
Jadi perkuliahan secara mandiri oleh mahasiswa sendiri. Oke, baik Pak. Seperti sebelum-sebelumnya ya Pak, nanti di-submit di Leads. Ya, oke. Darel yang mewakili kelas B. Kenapa? Setuju ya? Oh, baik Pak. Kita mempelajari, jadi mahasiswa mempelajari video pembelajaran termasuk PowerPoint-nya dibandingkan dengan PowerPoint-nya, lalu ambil suatu resume, kemudian dilaporkan ke Leads sebagai tugas mandiri. Baik, dengan demikian tugasnya ditulis di Word Pak, kayak kemarin. Iya, sama. Dan itu nanti akan saya tanyakan lagi di ujian akhir semester. Baik, Pak. Makasih. Baiklah, kita akhiri perkuliahan bukan diakhiri ya. Pertemuannya yang diakhiri, pertemuan dengan Zoom meeting kita akhiri. Perkuliahannya dilanjutkan secara mandiri melalui Leads oleh mahasiswa dan membuat resumenya dan kemudian menyampaikannya ke Lead lagi. Ya, baik, terima kasih semua mahasiswa atas perhatiannya dan partisipasinya. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Saya akhiri. Walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Oke, saya live ya, Ulfa ya. Oke, Bapak. Terima kasih ya, Pak. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.